Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1. Berbunyi demikian: untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Begitu berharganya waktu sehingga orang mengatakan waktu adalah uang. Ini menunjukkan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berarti dan bernilai bagi kehidupan kita. Artinya waktu itu ada masanya, ada batasnya, ya. Kehidupan kita semua ada saatnya. Kita nggak bisa terus berjalan tanpa ada akhirnya. Semua ada akhirnya. Itu sebabnya ada tiga fase waktu, yaitu kemarin, sekarang, dan hari esok. Kemarin yang adalah kenangan di mana semuanya takkan mungkin terulang, ya. Hari ini atau sekarang adalah kenyataan yang sedang kita jalani dan merupakan anugerah Tuhan. Sedangkan hari esok adalah harapan, dan itu masih misteri, dan itu adalah rahasia Tuhan. Jadi kita yang beroleh kesempatan menjalani hidup sampai hari ini, pergunakanlah itu sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan waktu. Karena untuk segala sesuatu tadi dikatakan ada masanya, ya, ada batasnya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Berarti ada endingnya, ada selesainya gitu. Itu sebabnya ada 3 hal yang harus kita perhatikan untuk mempergunakan waktu yang ada semaksimal mungkin. Yang pertama adalah sesibuk apapun pekerjaan dan aktivitas kita, jangan pernah kita lupa memberi waktu kita untuk Tuhan, ya. Tuhan berkata, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ya, ketika dia ada bersama-sama muridnya di Taman Getsemani, ya. Dalam sehari berapa lama kita bersekutu dengan Tuhan, dan dalam hal berdoa, dalam hal membaca dan merenungkan firman Tuhan? Ataukah kita berdoa hanya saat bangun tidur, mau makan, dan hendak beranjak tidur, ya? Pemazmur mengatakan agar kita senantiasa menyukai firman Tuhan dan merenungkannya itu siang dan malam, ya. Waktu-waktu yang ada hendaknya kita gunakan untuk memperhatikan jam-jam ibadah kita kepada Tuhan, ya. Karena dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang kedua adalah hal lain yang tak boleh kita lupakan adalah memberi waktu untuk keluarga, memberi perhatian kepada suami, istri, dan anak atau pasangan hidup kita. Seringkali karena sibuk kita melupakan waktu untuk keluarga, sibuk pelayanan, sibuk beraktivitas yang banyak kegiatan di luar, sehingga kita lupa keluarga. Kesibukan membuat banyak orang terpisah dari keluarganya. Anak-anak berontak dan akhirnya terjerumus narkoba, pergaulan bebas, dan sebagainya, karena kurangnya perhatian kepala keluarga kepada anak-anak atau kepada keluarga. Yang ketiga, selain itu, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, ya. Kita juga memerlukan orang lain atau sesama kita. Sebabnya ayat mengatakan, firman Tuhan mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya kita perlu saling bersosialisasi, mengasihi satu dengan yang lain, saling memperhatikan, ya. Jadi waktu adalah kesempatan yang baik dan tidak pernah datang kedua kalinya. Karena itu pergunakan waktu dengan baik. Seperti dikatakan Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Nah saudara, kenapa dikatakan jahat? Karena di sekeliling kita begitu banyak kejahatan. Dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang selalu mencari mangsa yang dapat ditelannya. Jadi di sekeliling kita kejahatan ada, ya. Di sekeliling kita banyak kejahatan. Kalau kita tidak waspada, kita juga bisa terjebak, ya, dengan kejahatan-kejahatan yang ada di sekeliling kita. Itu sebabnya kita harus waspada
dan bijak dalam mempergunakan waktu yang ada, ya. Jangan salah dalam mempergunakan waktu. Waktu bisa menjadi perangkap sehingga kita menyesal di kemudian hari. Itu sebabnya kita perlu belajar menahan diri dalam mempergunakan waktu. Banyak orang ketika ada waktu luang, dia tidak ambil waktu yang terbaik bersama Tuhan, bersama keluarga. Malah dia jalan-jalan, pergi ke sana ke sini, menghabiskan waktu. Hidup adalah waktu. Hargai waktu yang tersisa. Jalani hidup dengan penuh rasa syukur. Berbuat baik, selalu menolong, jangan pernah menyakiti orang, jangan merugikan orang lain. Hindari pembicaraan yang menjelekkan orang. Jangan pernah bersikap diri paling benar, ya. Berhentilah bersungut-sungut dan mengeluh. Jangan simpan kebencian, dendam dan kepahitan. Tetaplah menjadi yang terbaik sampai akhir menutup mata. Berikanlah waktu yang khusus untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk peduli kepada sesama. Kalau kita gembala, kita peduli dengan jemaat yang kita layani. Kesibukan, kepentingan diri sendiri yang berlebihan akan merusak hubungan kita dengan Tuhan, ya. Jadi berikanlah waktu khusus agar kita dapat bergaul intim dengan Tuhan. Kesibukan melayani yang berlebihan akan merusak hubungan kita dengan keluarga. Karena banyak anak-anak protes kepada orang tua karena terlalu sibuk pergi ke sana ke sini untuk memuaskan diri sendiri dengan dengan kata pelayanan, padahal ingin mementingkan diri sendiri. Berikanlah waktu khusus agar kita dapat memperhatikan orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, agar hidup kita menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati.